Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Manda Aulia dengan NIM E006107. Sebelumnya, terima kasih banyak kepada Ibu Dr. Anda Herilasti Pujiningsi pada kesempatan yang telah diberikan kali ini. Hari ini saya akan membahas tentang topik yang sangat relevan di dunia kerja saat ini, yaitu kurangnya adaptabilitas tenaga kerja. Apa sih sebenarnya kurangnya adaptabilitas tenaga kerja? Singkatnya, kurangnya adaptabilitas tenaga kerja adalah kondisi di mana karyawan tidak mampu atau lambat beradaptasi dengan perubahan yang terjadi di lingkungan kerja. Perubahan tersebut dapat mencakup perubahan teknologi baru, metode kerja baru, atau perubahan struktur organisasi. Misalnya, saat perusahaan menerapkan perangkat lunak manajemen proyek baru, ada karyawan yang kesulitan menggunakannya. Akibatnya, produktivitas mereka menurun. Begitu juga saat perusahaan beralih ke sistem kerja hibrid, di mana sebagian yang bekerja dari rumah dan sebagian bekerja di kantor. Jika karyawan tidak mampu mengatur waktu dengan baik, maka pekerjaan tidak akan selesai dengan optimal. Lalu, apa saja penyebab kurangnya adaptabilitas tenaga kerja? Yang pertama, kurangnya pelatihan atau bimbingan untuk memahami teknologi baru. Yang kedua, resistensi terhadap perubahan karena rasa takut atau ketidaknyamanan. Yang ketiga, kurangnya keterampilan manajemen waktu dan prioritas. Dan yang terakhir, minimnya dukungan dari atasan atau rekan kerja saat terjadi perubahan signifikan. Namun, ada faktor lain yang juga berpengaruh seperti perbedaan generasi dalam tenaga kerja. Karyawan yang lebih senior mungkin merasa lebih sulit beradaptasi dengan teknologi baru. Sementara karyawan yang lebih muda mungkin lebih mudah beradaptasi, namun kurang pengalaman dalam manajemen waktu. Selain itu, perubahan yang terlalu cepat tanpa komunikasi yang efektif dari manajemen dapat membuat karyawan bingung dan stres. Dampaknya tentu saja penurunan kinerja, peningkatan stres, atau bahkan penghambat perkembangan karir. Pada skala organisasi ini juga bisa menyebabkan peningkatan turnover karyawan karena mereka merasa tidak mampu bertahan di lingkungan kerja yang terus berubah. Selain itu, perusahaan juga berpotensi kehilangan peluang bisnis karena karyawannya tidak mampu menyesuaikan diri dengan tren industri yang berkembang. Jadi, apa solusinya? Perusahaan perlu fokus pada pengembangan keterampilan adaptif seperti kemampuan belajar cepat, keterampilan digital, dan manajemen waktu. Selain itu, penting juga menciptakan budaya kerja yang sportif terhadap perubahan. Dengan begitu, karyawan tidak hanya mampu beradaptasi, tapi juga berkembang di tengah perubahan. Tidak hanya itu, penting juga menyediakan pelatihan yang berkesinambungan, mentoring, dan evaluasi berkala agar karyawan dapat terus meningkatkan keterampilan mereka. Perusahaan juga harus mendorong keterbukaan komunikasi agar karyawan merasa didengar dan dihargai dalam proses perubahan. Apa sih faktor penyebab kurangnya adaptabilitas tenaga kerja? Adapun faktor penyebabnya, yang pertama yaitu pola pikir tradisional, yang dimana karyawan cenderung mempertahankan cara kerja lama dan enggan mempelajari keterampilan baru. Perubahan dianggap rumit dan berpotensi mengancam posisi mereka, sehingga mereka menghindari pelatihan. Yang kedua, minimnya pelatihan teknologi. Perusahaan tidak menyediakan program pelatihan teknologi secara terstruktur dan berkesinambungan. Kerja tidak dibekali keterampilan baru seperti penggunaan perangkat lunak atau mesin otomatis. Yang ketiga, kurangnya dukungan manajemen. Manajemen tidak mendorong budaya belajar dan inovasi. Tidak ada insentif bagi karyawan yang mau belajar atau beradaptasi dengan perubahan baru. Dan yang terakhir yaitu keterbatasan akses informasi. Karyawan tidak memiliki akses terhadap sumber informasi terbaru terkait teknologi dan metode kerja baru. Selain itu, kurangnya komunikasi internal yang efektif mengenai perubahan di perusahaan semakin memburuk kondisi tersebut. Contoh kasus, di sebuah perusahaan manufaktur, manajemen memutuskan untuk mengimplementasikan sistem otomatisasi baru untuk meningkatkan efisiensi produksi. Namun, perusahaan tidak menyediakan pelatihan teknologi yang memadai bagi karyawan.
Mayoritas pekerja masih menggunakan metode manual dan merasa enggan untuk belajar menggunakan mesin otomatis karena takut salah dan menganggap cara lama lebih aman. Akibatnya, proses produksi menjadi lebih efektif karena sebagian besar karyawan tidak mampu mengoperasikan mesin baru tersebut. Dan perusahaan terpaksa merekrut tenaga kerja asing yang lebih terampil dalam penggunaan teknologi tersebut. Next. Apa sih dampak dari kurangnya adaptabilitas tenaga kerja? Dampak kurangnya adaptabilitas tenaga kerja diantaranya yang pertama, yaitu penurunan produktivitas. Kerja yang lambat beradaptasi akan bekerja kurang efektif. Waktu pengerjaan tugas meningkat karena kurangnya keterampilan dalam menggunakan perangkat baru. Sehingga kinerja tim atau perusahaan secara keseluruhan dapat terganggu. Yang kedua, ketergantungan pada tenaga kerja asing. Jika keterampilan tenaga kerja lokal tidak memadai, perusahaan terpaksa merekrut tenaga kerja asing yang lebih terampil dan berpengalaman. Hal ini dapat meningkatkan biaya operasional perusahaan dan mengurangi kesempatan kerja bagi tenaga kerja lokal. Yang ketiga, peningkatan stres kerja. Karyawan yang tidak mampu mengikuti perkembangan teknologi atau metode kerja baru akan merasa terbebani. Tekanan untuk beradaptasi dapat menyebabkan stres berlebihan yang berdampak pada kesejahteraan mental dan fisik mereka. Kemudian, penurunan kualitas kerja. Kurangnya kemampuan untuk beradaptasi membuat karyawan kesulitan memenuhi standar kualitas kerja yang baru. Akibatnya, hasil kerja tidak optimal dan berpotensi merusak reputasi perusahaan. Kemudian ada solusi adaptabilitas tenaga kerja. Yang pertama, yaitu mengembangkan budaya kerja fleksibel dan inovatif. Mendorong karyawan untuk berpikir terbuka terhadap perubahan dan inovasi, memberikan ruang bagi karyawan untuk mengusulkan ide-ide baru dan menciptakan lingkungan kerja yang mendukung kolaborasi serta pembelajaran. Yang kedua, pelatihan berbasis teknologi. Secara berskala, menyediakan program pelatihan berkelanjutan yang fokus pada keterampilan digital, otomatisasi, dan penggunaan perangkat lunak baru. Mengembangkan program mentoring agar karyawan yang sudah mahir dapat berbagi ilmu dengan karyawan lain. Yang ketiga, pemberian insentif bagi karyawan adaptif. Memberikan penghargaan atau insentif bagi karyawan yang aktif mengikuti pelatihan dan berhasil menerapkan keterampilan baru. Insentif ini dapat berupa bonus, promosi, atau pengakuan formal. Dan yang keempat yaitu program pengembangan karir yang terstruktur. Menyusun rencana pengembangan karir yang mencakup pelatihan keterampilan baru sesuai kebutuhan perusahaan. Ini dapat membantu karyawan merasa dihargai dan termotivasi untuk belajar hal-hal baru. Dan yang kelima yaitu implementasi sistem penilaian kinerja adaptif. Menilai kinerja karyawan tidak hanya dari hasil kerja, tetapi juga dari kemampuan mereka beradaptasi dengan perubahan. Sistem penilaian ini dapat memotivasi karyawan untuk lebih proaktif dalam belajar keterampilan baru. Dan yang terakhir yaitu kolaborasi dengan pihak eksternal. Mengundang praktisi atau pakar teknologi untuk memberikan workshop atau seminar terkait tren teknologi terbaru. Hal ini dapat membuka wawasan karyawan dan meningkatkan kesiapan mereka menghadapi perubahan. Dari materi tersebut dapat disimpulkan bahwa kurangnya adaptabilitas tenaga kerja merupakan kondisi di mana karyawan kesulitan menyesuaikan diri dengan perubahan di lingkungan kerja, baik yang berkaitan dengan teknologi baru, metode kerja, maupun struktur organisasi. Faktor utama yang menyebabkan hal ini antara lain pola pikir tradisional, minimnya pelatihan teknologi, kurangnya dukungan manajemen, dan keterbatasan akses informasi. Kondisi tersebut berdampak pada penurunan produktivitas, peningkatan stres kerja, ketergantungan pada tenaga kerja asing, serta penurunan kualitas kerja. Untuk mengatasi masalah ini, perusahaan perlu mengambil langkah strategis seperti mengembangkan budaya kerja fleksibel, menyelenggarakan pelatihan berbasis teknologi, memberikan insentif bagi karyawan adaptif, dan melakukan program pengembangan karir yang terstruktur. Selain itu,
kolaborasi dengan pihak eksternal untuk meningkatkan wawasan. Terima kasih.